Shalom, kita bertemu lagi, satu judul yang di luar nalar. Kenapa? 5 tambah 2, 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Kok bisa? Kalau kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, orang pun ngerti 5 tambah 2 sama dengan 7. Di luar nalar. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Kok bisa? Nah, kita akan lihat di sini. Ya. Kita kalau investasi, waduh, bank misalkan ataupun koperasi misalkan, waduh, enggak berani. Orang investasi kemudian 5 tambah 5 2, kemudian dapat 5.000, wah, hitung-hitungan bangkrut. Bisa bank bangkrut, bisa koperasi bangkrut, atau investasi lainnya bisa bangkrut. Ya. Tapi ini mujizat. Kalau faktor mujizat, itu tangan Tuhan yang bekerja. Bagian terakhir nanti saya akan menyaksikan ya diri saya sendiri. Ya. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 5.000 itu bisa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 7, 8, dan 9. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yohanes pasal 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10 saya bacakan, saya sambung. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sampai di sini dulu. 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 bisa. Apabila seizin Tuhan, apabila Tuhan yang mengendaki, apabila ada rencana maksud Tuhan di balik 5 tambah 2 bisa 5.000. Bagaimana rumusnya? Jelas di sini. Ya. Saya akan lihat dulu 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Bolehkah orang Kristen kaya? Boleh kalau Tuhan kehendaki, karena ada maksud dari kekayaan itu. Tapi kalau ingin kaya, ini hati-hati. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi yang membuat kaya itu, kaya dalam Tuhan, miskin, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Kita kembali ke 5 ditambah 2 sama dengan 5.000. Tadi kita baca bahwa yang mempunyai 5 jelai, 5 roti, dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Ya. Kita tahu anak kecil itu egonya sangat tinggi. Sobat kalau punya anak kecil di rumah, mungkin anak sendiri atau cucu, coba mainannya kesayangannya diambil, iseng-iseng digodain, wah marah sekali, karena mainan buat dia itu seakan-akan emas permata. Ya. Nah, waktu kelaparan itu berbondong-bondong 5.000 orang laki-laki, tentu lebih ada wanita dan anak-anak, mengikuti Yesus kemanapun berada sampai petang. Anak ini egonya tinggi, anak kecil ini. Ini untuk saya. Tapi dia mau lepaskan ego anak kecil ini.
dengan tulus. Ini rumus pertama, ini tulus ya. Kasih. Kasih itu mau berkorban. 1 Korintus pasal 13 dikatakan bahwa kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mau berkorban. Tidak mementingkan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Anak kecil ini mau menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya ke tangan ke murid Yesus, dan murid Yesus menyerahkan ke Yesus. Sudah di tangannya Tuhan. Rumus yang pertama, kalau 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 adalah kasih dengan tulus. Jadikan gaya hidup kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada sesama. Kasih dan tulus. Ya gampang ditipu. Kita harus cerdik seperti ular juga, firman Tuhan berkata. Tapi poin yang pertama, kasih dan tulus. Cerdik digunakan apabila waspada, untuk waspada. Ya. Kasih dan tulus. Ya. Kasih. Ya. Lalu selanjutnya, apa yang dilakukan? Dilakukan dikatakan, Yesus menyuruh mereka bergerombol-gerombol, lalu duduk di padang rumput. Saya ingat tentang Mazmur 23 ayat 1. Kita di video yang lalu tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa yang dilakukan Yesus melihat mereka suruh mereka bergerombol, berkelompok, lalu duduk di rumput. Akan muncul nanti Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Dari 5.000 itu, dari 5.000 laki-laki dan lebih, wanita dan anak, dari 5 roti dan 2 ikan itu. Ini kabar baiknya. Ya. Proses untuk jadi 5.000. Jadi artinya adalah iman kepada janji-janji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 ini Yesus pegang. Putra manusia Yesus pegang. Duduk, mereka suruh berkelompok, bergerombol di padang rumput. Itu Yesus mengingat ayat Mazmur 23 ayat 1 dan 2a. Tuhan adalah gembalaku, enggak kekurangan aku. Caranya iman bagaimana? Hubungan baik, sekali lagi. Tuhan jadikan gembala. Kita jadi domba yang baik, yang selalu dengar dan nurut gembala. Gembala juga mengenal domba. Itu tandanya kabar baiknya. Setelah kasih, harus iman. Iman yang apa? Hubungan baik dengan Tuhan. Dijaga. Tuhan juga mengenal kita sebagai domba. Jangan jadi domba yang nakal. Jadi domba yang berontak. Iman, saya garis bawahi. Jadi kasih yang tulus, kasih ditambah iman. Kita lihat video yang lalu 3 kata yang menuju kemenangan. Ini sekarang kombinasinya. Kalau dulu kan, kalau dia jahat kita kasih. Nah sekarang kombinasi, kasih, iman. Lalu tentu sobat menebak harap. Iya benar harap. Ya, apa yang dilakukan putra manusia Yesus. Lalu dia menerima 5 roti dan 2 ikan, dan dia menghadap ke atas Yesus. Lalu dikatakan firman Tuhan, dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, harap, terima kasih Yesus, harap, iman sudah, harap, syukur, terima kasih. Apa yang terjadi? Membagi-bagikan, ya, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 5.000 lebih bisa ngalir terus. Sumbernya ngalir terus seperti air yang mengalir. Tapi bukan air, 5 roti sudah jadi roti-roti banyak. 2 ikan menjadi ikan-ikan banyak. Luar biasa. Gak masuk logika kita. Nggak masuk. Di nalar kita nggak masuk.
Bisa. Untuk diri sendiri jawabannya. Arahnya kemana ini? Setelah banyak itu untuk apa? Ternyata untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Saya bacakan Roma 11 36. Ya. Bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa 5 tambah 2 menjadi 5.000? Bukan dijual belikan. Bukan kemudian, sisanya mana? Ayo kita bawa pedati ataupun bawa tas, ya, bawa tempat kita jual di desa-desa. Enggak. Murid-muridnya pun hanya ambil secukupnya. Ternyata ketika seseorang diberkati 5 tambah 2 bisa jadi 5.000, itu ada visi misi rencana Tuhan yang harus dilakukan. Bukan untuk diri sendiri. Secukupnya untuk diri sendiri, tapi dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaannya. Roma 11:36. Jadi kita posisi jadi bendahara Tuhan. Bendahara. Orang yang demikian itu nggak akan kekurangan, mengalir terus rezekinya. Mengalir terus. Luar biasa. Beberapa orang sudah bersaksi demikian. Saya akan saksikan diri saya sendiri. Kami bertiga, orang tua ibu, saya, dan adik saya perempuan. Kontrak pindah-pindah dari kampung ke kampung yang lebarnya row-nya sebesar 2 sepeda motor jalurnya. Habis itu enggak ada karena sempit kan. Pindah ke kampung 1, ke gang 1, gang kelinci, gang 2, gang 3. Sampai kami penuh Roh Kudus, saya di penuh Roh Kudus. Sebelumnya saya minder. Karena dari miskin sekali, ya. Lalu penuh Roh Kudus, muncul buah roh, kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan. Saya ramah, ya, dengan tulus karena Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Saya enggak punya teman hanya satu, ya, teman di kampung. Ya. Saya enggak punya teman banyak, enggak punya referensi orang-orang top, ya. Apa yang terjadi? Saya bekerja 10 tahun, kemudian merintis setelah menikah. Waktu itu ada aturan pemerintah yang baru. Entah dari mana orang-orang kenal saya berbondong-bondong. Padahal kami di mertua waktu itu, ya. Seperti orang pasien tiba-tiba menguruskan surat ke saya. Ya. Apa yang terjadi? Dari situ kami bisa pindah ke satu tempat, ya, rumah sendiri. Ya. Kemudian pindah lagi, ambil lagi, aset lagi, jadi kantor, ya. Kemudian aset lagi, rumah untuk sekolah minggu dan apartemen dan rumah. Saya yakin karena ada unsur kasih, tulus, iman dan harap, dan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Intinya, kalau ingin 5 tambah 2 sama dengan 5.000, harus punya proyek visi misi Allah. Dan pakai rumus kasih ditambah iman ditambah harap. Kesimpulannya, kasih anak kecil yang tulus dan kasih mau korban. Iman Mazmur 23 ayat 1 2a, berkelompok berbaring di karena Tuhan menyediakan takkan kekurangan aku. Dan harap ucap syukur. Dan ingat rencana Tuhan itu apa? Ini, ya, untuk jadi berkat. Maka bagi Tuhan, 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan yang membuat miskin dan kaya itu terjadi dalam waktu enggak lama. Amin. Ya, saya akan berdoa untuk sobat, ya. Bapak, kami berdoa untuk sobat-sobat yang mungkin bekerja tapi belum diberkati, biar memakai sambil periksa diri dengan tulus, dengan tidak ada maksud apa-apa untuk lain dan sebagainya,
dan mau bawa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan mungkin yang sudah diberkati tetapi malah sombong, malah berzina, malah enggak menghormati orang tua. Saya katakan itu bukan berkat tetapi kutuk. Sebab itu ayo bertobat. Yang sudah diberkati biar tahu rencana Tuhan dalam hidup berkat tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar 5 tambah 2 terjadilah 5.000 untuk kemuliaan Tuhan, untuk tulus, untuk iman dan berharap. Terima kasih engkau baik buat sobat-sobat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba beritakan. Amin.